Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya seekor semut kecil, pohon di taman dekat rumah, sama paus raksasa di lautan itu bisa jadi bagian dari satu sistem yang sama? Nah, alam itu ternyata punya struktur organisasi yang luar biasa rapi. Dan hari ini kita akan bedah semuanya, lapis demi lapis. Kedengarannya mustahil banget kan? Ngatur miliaran makhluk hidup yang beda-beda. Tapi, alam tuh udah punya sistemnya sendiri yang keren banget. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Ya sama kayak kita mau bangun gedung pencakar langit. Gak mungkin dong kita mulai dari atapnya. Kita harus mulai dari fondasinya, dari batu bata pertamanya. Unit terkecil yang jadi penopang segalanya. Dan inilah dia level pertama kita, titik awal dari semua kehidupan di planet ini. Konsepnya kelihatannya simpel banget, tapi ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Kuncinya cuma satu kata, tunggal. Seekor semut, sebatang rumput, atau bahkan kamu yang lagi nonton sekarang. Inilah unit dasar kehidupan yang udah nggak bisa dipecah-pecah lagi. Kalau di dunia ekologi, inilah atomnya, batu bata pertama kita. Gampang kan konsepnya? Seekor rusa, satu pohon mangga, ya kita sendiri, semuanya itu individu. Nah, coba deh ingat-ingat rusa yang satu ini, karena dia bakal nemenin kita naik ke level selanjutnya. Oke, satu individu udah jelas ya. Tapi, apa yang terjadi kalau satu rusa tadi ketemu sama rusa-rusa lain yang sejenis? Nah, disinilah ceritanya mulai jadi lebih kompleks. Eits, ternyata ada aturannya loh. Biar bisa disebut populasi, mereka harus dari spesies yang sama, tinggal di area yang sama, dan di waktu yang sama juga. Jadi, ini bukan sekedar kumpul-kumpul biasa, tapi sebuah unit yang punya ikatan, baik secara biologis maupun geografis. Ingat rusa kita tadi? Nah, sekarang bayangin dia lagi bareng kawanannya di hutan. Itulah yang kita sebut populasi rusa. Sama juga kayak semua tanaman padi di satu petak sawah atau semua ikan mujair di satu danau. Mereka itu satu kesatuan populasi. Tapi, populasi itu sifatnya dinamis, nggak pernah diam. Jumlahnya selalu naik turun. Pertanyaannya, apa sih yang bikin angka itu berubah? Ternyata ada 4 kekuatan utama yang mempengaruhinya. Coba bayangin deh, ini kayak neraca. Di satu sisi ada kelahiran sama individu baru yang datang atau imigrasi yang bikin jumlahnya nambah. Nah, di sisi lain ada kematian sama yang pergi atau emigrasi yang bikin jumlahnya berkurang. Keseimbangan antara 4 faktor inilah yang nentuin populasi itu bakal tumbuh, menyusut, atau stabil. Sekarang kita naik level lagi ke tingkat ketiga. Di sini, berbagai macam populasi tadi mulai berinteraksi satu sama lain. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru dan kompleks. Kata kuncinya di sini adalah interaksi. Disinilah drama kehidupan alam yang sesungguhnya dimulai. Ini bukan lagi cuma soal populasi rusa, tapi soal gimana populasi rumput yang mereka makan dan gimana populasi rusa itu sendiri jadi makanan buat populasi serigala. Semuanya saling terhubung. Yuk, kita balik lagi ke hutan kita tadi. Komunitas di sana itu bukan cuma kawanan rusa aja. Ada juga populasi serigala, populasi tupai, berbagai jenis pohon, jamur, rumput, dan banyak lagi. Nah, kumpulan semua populasi berbeda yang hidup barengan inilah yang kita sebut komunitas hutan. Sejauh ini, kita kan baru ngomongin makhluk hidup aja ya. Tapi mereka nggak hidup di ruang hampa dong. Langkah berikutnya ini penting banget. Di mana dunia yang tak hidup mulai ikut berperan dan bergabung dengan komunitas yang hidup. Jadi, ekosistem itu ibarat panggung yang lengkap. Ini adalah interaksi antara semua aktor, yaitu komunitas makhluk hidup, dengan panggungnya itu sendiri, yaitu faktor-faktor fisik kayak air, tanah, iklim, sampai sinar matahari. Para ilmuwan biasanya bagi jadi 2 komponen. Ada komponen biotik, yaitu semua yang hidup, dari pohon raksasa sampai bakteri terkecil. Terus, ada komponen abiotik, yaitu benda-benda mati yang menopang kehidupan, kayak air yang mereka minum atau tanah tempat mereka berpijak. Interaksi antara keduanya inilah jantung dari sebuah ekosistem. Dan ekosistem ini ada banyak banget bentuknya. Ada yang alami, yang terbentuk ribuan tahun tanpa campur tangan kita, kayak hutan hujan. Ada juga yang buatan, yang sengaja kita ciptakan, contohnya sawah. Dan yang keren, ada juga ekosistem suksesi. Ini bukti betapa tangguhnya alam yang bisa pulih sendiri setelah rusak. Oke, siap-siap ya. Sekarang kita akan zoom out paling jauh. Dari level hutan, kita akan lihat skala organisasi kehidupan yang paling besar, skala planet. Tapi sebelum kita sampai ke puncaknya,
ada satu level lagi, namanya bioma. Gini deh, kalau ekosistem itu satu hutan, maka bioma itu adalah kumpulan semua hutan sejenis di seluruh dunia yang punya iklim dan karakteristik kehidupan yang mirip. Contohnya, padang savana di Afrika sama padang rumput di Amerika. Keduanya itu bagian dari bioma padang rumput yang sama. Nah, ini dia puncaknya. Tempat di mana semua potongan puzzle yang udah kita bahas tadi akhirnya menyatu jadi satu gambaran utuh yang luar biasa. Biosfer. Inilah level paling tinggi, gambaran paling besarnya. Ini adalah gabungan dari semua ekosistem yang ada di planet ini. Lapisan tipis di permukaan bumi, dari dasar samudra paling dalam sampai puncak gunung tertinggi, di mana semua kehidupan yang kita tahu itu ada. Jadi kita udah menyelesaikan perjalanan kita. Keren banget kan? Kita mulai dari seekor rusa, lalu ke kawanannya, lanjut ke komunitas hutannya, ekosistemnya, sampai akhirnya kita lihat gimana dia jadi bagian dari satu biosfer raksasa yang hidup dan bernapas. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Biosfer itu bukan sekedar tempat, tapi sebuah sistem global yang aktif, di mana semua proses kehidupan di planet kita saling terkait dan terus berjalan. Dan ini ninggalin kita dengan satu pemikiran penting. Kalau seekor rusa di hutan aja terhubung dengan seluruh planet, itu artinya setiap tindakan kita, sekecil apapun itu, punya potensi buat mengirim getaran ke seluruh jaring-jaring kehidupan ini. Jadi pertanyaannya adalah, getaran seperti apa yang mau kita ciptakan hari ini?